Legend of the Great Sage. Chapter 291. Liu Chuanfeng juga membanting meja dan berdiri. Berat, menurutku kamu berbakat, itu sebabnya aku memberimu kelonggaran. Jangan berlebihan. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina novelku. Yang aku hina itu kamu. Novelmu itu sampah, sampah. Li Qingshan mengepalkan tangannya dan mengutuk. Kamu, Liu Chuanfeng menunjuk ke arah Li Qingshan, tidak mampu menahan amarahnya. Di luar langit, awan menutupi langit. Sinar matahari tidak lagi menyinari ruangan, dan rumah bambu menjadi sedikit gelap. Li Qingshan merasakan ki asli yang aneh muncul dari tubuh Liu Chuanfeng. Tekanan dari praktisi ki lapisan ke-10 baru mulai terlihat sekarang. Ayo, biarkan saya melihat kemampuan seorang novelis. Li Qingshan, kamu akan dibelenggu dan dicabik-cabik oleh ratusan binatang. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Liu Chuanfeng melepaskan ki aslinya, dan aroma tinta menjadi lebih kental. Li Qingshan berkata, kamu, anak kecil, berkata, kamu, sampah. Murid pengkhianat. Liu Chuanfeng sangat marah. Dia memegang kuas di tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Dengan suara gemerincing, rantai panjang terbang dan melilit tubuh Li Qingshan dengan erat. Dengan sedikit retakan, belenggu kayu melilit leher Li Qingshan. 100 binatang mengaum, kata Liu Chuanfeng. Harimau ganas, beruang, singa, serigala, ular. Segala jenis binatang buas bergegas keluar dengan gagah berani, mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menerkam ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Tubuhnya bergetar, dan dia merentangkan tangannya, memutuskan rantai besinya. Dia meraih belenggu kayu itu dan dengan santai menghancurkannya. Pada saat ini, binatang buas menerkam di depannya. Sambil berpikir, dia mengeluarkan teriakan yang jelas, dan clear stream sword terbang. Wosh, 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 wosh. Itu berubah menjadi sinar lampu hijau dan berbalik di dalam ruangan, membunuh semua binatang. Belenggu itu hanyalah belenggu biasa, dan binatang itu hanyalah binatang biasa. Mereka mungkin bekerja melawan orang biasa, tetapi melawan praktisi ki, terutama pejuang yang tangguh dalam pertempuran seperti dia, itu hanyalah mimpi belaka. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkan binatang buas ini mencabik-cabiknya, akankah mereka mampu menembus pelindung Senki dan menggigit kulitnya? Menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dia menunjuk ke arah Liu Chuanfeng. Tidak cukup. Dalam sekejap mata, clear stream sword berada tepat di depan Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng buru-buru berkata, biksu kaki besar, keluarlah. Li Qingshan merasakan hawa dingin di hatinya, karena dia telah membaca tentang nama ini di buku yang diberikan Sun Fubai kepadanya. Itu adalah karakter dengan kemampuan yang sangat mistis, dan menurut deskripsi di buku, dia pasti tidak akan bisa menang. Untuk bisa memanggil karakter dari sebuah novel, School of Novels sepertinya memiliki pemahaman tertentu tentang School of Novels. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Seorang biksu gemuk bertubuh besar dengan dada terbuka muncul dari udara tipis, dan bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki besar di bawahnya. Dengan satu kaki, dia menerbangkan clear stream sword, dan dengan kaki lainnya, dia menginjak dada Li Qingshan. Momentumnya sangat besar, dapat menghancurkan monumen dan membelah batu. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang baru saja terjadi. Li Qingshan baru saja hendak menghindari puncak aneh itu, ketika kakinya tiba-tiba melambat. Dia tidak tahu kapan, tapi lantainya telah menjadi rawa. Rawa kecil ini secara alami tidak bisa menjebaknya, malah membangkitkan semangat juangnya. Baiklah, aku akan menguji kekuatanmu. Sambil menguatkan hatinya, dia melontarkan pukulan, mengenai telapak kaki biksu kaki besar. Namun, hasilnya di luar dugaan. Dengan suara keras, biksu kaki besar terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia tiba, dan menghilang di udara. Liu Chuanfeng merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya. Clear stream sword terbang ke arahnya, dan dia buru-buru mengedarkan Senki-nya untuk melindungi tubuhnya. Namun, ini hanyalah pengalih perhatian Li Qingshan. Niat membunuh muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia mengambil langkah di depan Liu Chuanfeng. Menggunakan telapak tangannya seperti pisau, dia dengan paksa menerobos pelindung Senki miliknya. Harap ingat ini. Liu Chuanfeng berseru, lepaskan aku, pahlawan. Hanya untuk melihat bilah palem itu berhenti dengan mantap di depannya. Li Qingshan menarik tangannya dan memanggil kembali clear stream sword. Dia meletakkan meja pendek yang dia tendang dan duduk. Mengambil teko, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Liu Chuanfeng. Awan lewat di langit, dan matahari bersinar, menyinari kabut teh yang tebal. Itu adalah pemandangan yang tenang. Liu Chuanfeng tertegun sejenak, lalu dia juga mendatangi meja pendek dan duduk bersila. Anda. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Meskipun tidak ada etiket berjabat tangan di dunia ini, Liu Chuanfeng tertegun beberapa saat sebelum dia sadar dan menjabat tangannya. Li Qingshan melambaikan tangannya. Mari kita rukun di masa depan. Hanya kita berdua di pulau ini, dan aku ragu ada orang yang akan datang ke sini di masa depan. Baru saja, dalam pertempuran, jika Liu Chuanfeng tidak menggunakan kekuatan sekolah novel dan hanya menggunakan identitasnya sebagai praktisi ki lapisan ke-10 untuk merapal beberapa mantra normal. Jika Li Qingshan tidak menggunakan kaligrafi pedang kursif, akan sangat sulit baginya untuk menang.
Biarpun dia memiliki tubuh yang kuat, akan sangat sulit untuk mengimbangi perbedaan tersebut jika lawannya tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Ia ingin melihat kekuatan aliran novel, sedangkan Liu Chuanfeng ingin memamerkan kekuatan aliran novel, namun hasilnya tidak terlalu optimis. Tidak, itu secara langsung menghapus harapan terakhir Li Qingshan. Saat ini, dia sebenarnya lebih berpikiran terbuka dan tidak lagi merasa marah. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan metode budidaya. Metode kondensasi air Gui sudah cukup untuk mendukungnya hingga ranah foundation building. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan metode kultivasi yang lebih baik. Hal terpenting untuk datang ke 100 aliran pemikiran adalah mempelajari alkimia, pandai besi, formasi, dan sejenisnya. Ini bisa dipelajari di sekolah manapun. Identitas murid utama juga memberikan banyak kemudahan. Salah satunya adalah dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari 100 aliran pemikiran tanpa izin siapapun. Di sekolah lain, untuk memperjuangkan identitas seperti itu, entah seberapa besar persaingan yang akan terjadi. Bagaimana bisa semudah di sekolah novel? Tidak dihargai dan tidak diperhatikan belum tentu merupakan hal yang buruk. Dia hanya perlu berkultivasi dengan damai. Liu Chuanfeng duduk di depan Li Qingshan, bertindak sangat hati-hati. Kali ini, sekolah novel benar-benar menerima murid yang luar biasa. Melihat Li Qingshan sedang berpikir keras, dia tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, dia mendengar Li Qingshan menghela nafas dan bertanya, kapan kita akan mulai berkultivasi? Anda baru saja melihat metode sekolah. Dapat dikatakan bahwa ada perubahan yang tiada akhir. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Kemampuan sekolah novel sangat istimewa. Mereka bisa membuat kepalsuan menjadi kenyataan, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan mengubah fantasi menjadi kenyataan. Menurut asal-usul sekolah tersebut, ada seorang kultivator pada zaman dahulu yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan mendengar bahwa ada hantu lokal yang khusus menyerap vitalitas anak-anak. Anak-anak yang terserap oleh hantu tersebut akan layu dan mati, menyebabkan seluruh kota menjadi panik. Namun, kultivator tersebut belum pernah mendengar keberadaan monster seperti itu. Setelah diselidiki dengan cermat, dia menyadari bahwa yang menyebabkan masalah bukanlah monster, melainkan penyakit aneh. Alasannya adalah semua sumur di kota itu telah tercemar oleh tambang batu roh khusus. Tubuh anak-anak lemah dan tidak dapat menahannya, tetapi orang dewasa baik-baik saja. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memurnikan air dan menyembuhkan anak-anak. Semuanya terselesaikan. Kemudian, saat dia hendak pergi, dia melihat monster itu dengan matanya sendiri. Itu persis sama dengan yang dikatakan legenda. Monster yang tidak ada sebenarnya telah muncul di dunia ini. Karena orang-orang percaya akan keberadaannya, keyakinan yang kuat berkumpul menjadi suatu kekuatan. Namun, hal ini saja tidak cukup. Dia masih membutuhkan semacam kesempatan. Dia menemukan bahwa tambang batu roh di bawah tanah yang mencemari air telah membentuk lingkaran yang aneh. Itu mirip dengan semacam formasi mantra rahasia yang memberikan adanya kesempatan ini. Dia mulai berpikir, bisakah kekuatan sihirnya memberikan kesempatan seperti itu? Jalur budidaya baru telah dibuka. Awalnya hanya mencatat gosip orang-orang di jalanan dan legenda aneh, mengubahnya menjadi cerita dan rumor yang disampaikan dari mulut ke mulut. Setelah melalui warisan dan inovasi selama beberapa generasi, terutama ketika mazhab Mohisme menciptakan mekanisme untuk mencetak buku, akhirnya menjadi aliran novel masa kini. Kebohongan yang diucapkan ribuan kali akan menjadi kebenaran. Mereka menggunakan pena dan tinta untuk menciptakan legenda, mengubah diri mereka menjadi sebuah peluang. Ilusi bisa dibangkitkan di tangan mereka. Itu bisa mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Dari segi minat, mungkin tidak ada sekolah yang bisa menandingi sekolah novel. Namun, Li Qingshan telah menyaksikan efek dari pertempuran sebenarnya sebelumnya. Sayangnya, itu hanya menarik. Menjadi menarik saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Menulis novel yang diyakini orang, membuat mereka tertawa dan menangis karena tokoh-tokoh dalam novel tersebut, mungkin jauh lebih sulit daripada mengatur seluruh kota. Bukan berarti para petani kekurangan uang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempekerjakan beberapa penasihat yang tahu cara memerintah dan menuangkan jutaan tael perak ke dalamnya, dan mereka akan mampu memerintah suatu wilayah sampai makmur. Meskipun Li Qingshan telah membaca beberapa novel bagus di kehidupan masa lalunya, dan dia tidak keberatan menjadi plagiator, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Dia sudah melupakannya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih baik berlatih metode kondensasi ki air Gui dengan patuh. Menghadapi tatapan penuh harap Liu Chuanfeng, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menolak. Terima kasih, tapi tidak perlu. Di mana kamarku? Wajah Liu Chuanfeng penuh kekecewaan. Dia memaksakan senyum dan berkata, tempat ini sangat besar. Silakan tinggal. Li Qingshan membungkuk sedikit dan berjalan keluar. Dia berjalan mengitari halaman dan menyadari bahwa meskipun tidak sebesar istana Tao, namun juga tidak kecil. Bangunan bambu dan kayu dibangun di udara membentuk koridor berkelok-kelok. Menginjak tanah akan mengeluarkan gema hampa. Angin musim semi membelai wajahnya dan hutan bambu bergoyang, membawa sedikit kesejukan. Saat dia berjalan, bagian bawah bangunan bambu berangsur-angsur beriak dan semakin dalam. Dia datang ke halaman belakang dan membuka pintu bambu. Sebuah danau kecil berwarna hijau memantulkan langit biru dan bambu hijau. Pemandangannya indah. Kursi goyang bambu tergeletak dengan tenang di koridor. Li Qingshan berbaring di atasnya. Dengan derit, dia dengan lembut mengayunkannya, seolah dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dan menghapus pikiran duniawinya.
Setelah berbaring beberapa saat, dia berdiri dan tersenyum. Akhirnya, dia punya tempat untuk beristirahat. Di sini, dia tidak perlu khawatir akan disakiti atau berpikir untuk membunuh orang. Dia perlahan bisa berkultivasi. Sekarang, waktunya menemui Little N. Ketika dia sampai di aula depan, Liu Chuanfeng tidak terlihat. Satu set jubah hijau terlipat rapi di depan pintu. Bahkan ada kuas ilusi awan di atasnya. Li Qingshan mengganti pakaiannya, mengambil kuas, dan mengenakan tanda pinggangnya. Dia mengendarai awan dan terbang menuju Pulau Buddha Anasravana. Nama lengkapnya adalah Pulau Sanasravana. Itu adalah istilah Buddhis untuk 3 studi tentang sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kitab suci Buddha mengatakan, mengendalikan hati sebagai sila. Melalui sila muncullah konsentrasi, dan melalui konsentrasi muncullah kebijaksanaan. Ini disebut Pulau Sanasravana. Pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Sanasravana atau Pulau Sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ketika dia sampai di langit di atas pulau, dia bisa melihat hutan pagoda Buddha dari jauh. Mereka tampak bermartabat, dan terdengar samar-samar suara nyanyian Buddha. Skalanya tidak lebih kecil dari Pulau Daois Wuwei. N kecil ada di antara mereka. Di toko buku lautan buku di lokakarya awan mengalir, Liu Chuanfeng masuk dan membungkuk ke tanah. Hati Sun Fubai mencelos. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang, sekolah novel telah lumpuh. 100 aliran dari 100 aliran pemikiran tidak diperbaiki. Setiap prefektur akan sedikit berbeda. Selain 10 sekolah tingkat ke-9 yang bersifat permanen, masih banyak tempat yang tidak memiliki sekolah kecil seperti sekolah musik dan sekolah kedokteran. 100 sekolah itu sama. Sudah bertahun-tahun sejak sekolah novel memiliki murid. Berbagai pemimpin sekolah telah menulis petisi kepada 100 sekolah pemikiran di Komando Ruyi, menghapus noda di 100 sekolah di prefektur Clear River. Jika bukan karena kaisar pendiri telah menunjuk sekolah novel sebagai salah satu dari 10 sekolah tingkat ke-9, para petinggi pasti sudah menyetujuinya sejak lama. Meski begitu, mereka tetap mengeluarkan ultimatum. Jika pemimpin sekolah, Liu Chuanfeng, tidak dapat menjadi penggarap yayasan atau menerima murid, mereka akan melumpuhkan sekolah novel di prefektur Clear River dan mengambil kembali Pulau Kludwisep sehingga sekolah lain dapat menggunakannya. Sun Fubai berasal dari sekolah novel, jadi dia tidak tega melihat hal seperti itu terjadi. Karena tidak punya pilihan lain, dia akan mencoba setiap praktisi Qi yang dia lihat memiliki bakat. Itu hanya sebuah kesempatan, tapi sebenarnya tidak ada harapan sama sekali. Liu Chuanfeng menggelengkan kepalanya dengan keras. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Sekolah sekarang punya penerus. Aku tidak perlu khawatir akan melumpuhkannya. Siapa ini? Sun Fubai membelalakkan matanya. Siapa yang sangat tidak beruntung? Li Qingshan. Meskipun dia memiliki temperamen buruk dan menolak mempelajari rahasia sekolah novel, dia tetap menjadi murid utama sekolah novel terus-menerus. Sun Fubai terkejut beberapa saat. Tepi matanya juga sedikit memerah. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Adik laki-laki, kakak senior, bos, metode kultivasi apa yang kamu miliki di sini? Beberapa saat kemudian, seorang praktisi Qi masuk. Dia kebetulan melihat Liu Chuanfeng dan Sun Fubai berpegangan tangan dan saling memandang dengan air mata berlinang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia melompat ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa. Setelah Li Qingshan pergi, pendeta Tao yang jorok itu terus berbicara tentang metode kultivasi untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Kemudian, dia membubarkan semua orang dan bertanya pada Jue Chenzi, kemana perginya bajingan itu? Jue Chenzi berkata, Tuan, sepertinya. Untuk apa kamu ragu-ragu? Katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan. Apakah dia pergi untuk memohon pada si botak sialan itu? Satu pikiran. Atau apakah dia pergi mencari Liu Changqing untuk mengikuti tes rias? Petik 2. Jue Chenzi berkata, tidak keduanya. Dia pergi ke Pulau Kludwisep. Pendeta Tao yang jorok itu berkata, apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jue Chenzi berkata, aku baru saja hendak memberitahumu, tapi begitu aku menyebut nama Li Qingshan, kamu menyuruhku tutup mulut. Pendeta Tao yang jorok itu menamparkan pahanya. Astaga, dia mungkin juga menjadi biksu dengan si botak itu. Pergi dan suruh dia pergi kembali ke sini. Saya akan membawanya ke sekolah Taoisme. Petik 2. Jue Chenzi berkata, sudah terlambat. Guru Liu menyerahkan daftar nama itu secepat yang dia bisa. Li Qingshan sudah menjadi murid sekolah novel, dan dia bahkan menduduki kursi pertama. Ratusan aliran pemikiran memiliki aturannya sendiri. Tidak peduli bagaimana 100 aliran pemikiran memperebutkannya selama ujian akademi, siapapun yang masuk akan menjadi murid sekolah itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Jika tidak, ratusan aliran pemikiran akan mengalami kekacauan sejak lama. Pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi dengan penyesalan. Tekad dan keteguhan Li Qingshan selalu sesuai dengan keinginannya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Li Qingshan bersikap kasar karena memarahi seorang penggarap yayasan dan kepala sekolah. Orang lain mungkin berpikir bahwa Li Qingshan bersikap kasar, tetapi dia juga merasa kagum pada Li Qingshan. Ketika dia masih muda, dia dikenal karena kesombongan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa yang tahu seberapa besar penderitaan yang dia derita karena sifat buruknya? Tuan, kamu bisa saja melepaskannya jika kamu sedikit memarahinya, tetapi apa yang kamu katakan setelah itu terlalu memalukan. Pantas saja dia begitu marah.
Apakah kamu mengatakan bahwa guru salah? Saya tidak akan berani. Chapter 292. Anak itu bergabung dengan sekolah novel. Wang Pusi terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Hua Sengzan tersenyum pahit dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Gu Yanying ingin dia menjaganya, tapi dia malah mengurus sekolah novel. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri saat mereka bertemu berikutnya. Wang Pusi menghela napas dalam-dalam. Zhou Tong sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Lupakan saja, ini adalah takdirnya. Katakan pada anak itu bahwa jika dia cukup berani untuk meniru Liu Chuanfeng dan menulis hal-hal cabul itu, aku akan mengeluarkannya dari penjaga Hawkwolf. Hua Sengzan berkata, kepala keluarga Liu telah mengundang semua kepala keluarga ke Pulau Contention untuk membahas masalah ini. Kamu harus cepat pergi, kamu harus cepat pergi. Setelah Wang Pusi pergi, Hua Sengzan berbalik dan berjalan melewati pintu. Hampir 100 murid baru legalisme duduk tegak di aula. Hua Sengzan menekankan tangannya ke udara beberapa kali. Semuanya, tidak perlu gugup. Ini bukan sekolah Konfusianisme, jadi tidak banyak peraturan dan etika. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi rekan magang, dan aku akan menjadi kakak magang kalian, Hua Sengzan. Dia membungkuk sedikit. Sikapnya santai, sikapnya anggun, dan sikapnya menawan. Semua orang membalas salam dengan tergesa-gesa dan merasa lebih nyaman. Mata Hua Chenglu bahkan berbinar. Ini adalah kakak laki-lakinya. Hua Sengzan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aliran legalisme tidak memiliki begitu banyak ritual yang rumit, kami memiliki peraturan, dan peraturan ini adalah hukum. Di sekolah Konfusianisme, perkataan dan tindakan Anda tidak sesuai dengan etika, dan Anda akan dikritik dan dikoreksi, tetapi di sini, yang ada hanya hukuman. Petik 2. Tidak ada salahnya memberitahu semua orang bahwa saya sudah mencoba hukuman para legalis beberapa kali. Ada hukuman cambuk, pencambukan, cambuk, dan cambuk. Ada juga penjara air, penjara hitam, dan penjara api. Rasanya cukup enak. Di antara mereka, saya sangat merekomendasikan pencambukan. Jika seorang murid perempuan melanggar hukum, saya akan mempertimbangkan untuk mengeksekusinya secara pribadi. Hua Sengzan mengedipkan mata, menyebabkan seluruh aula tertawa terbahak-bahak. Suasana yang menindas hilang, dan orang-orang itu tersenyum penuh arti. Meski para wanita itu pemalu, mereka juga merasa sedikit kesal. Siapa yang meminta playboy terkenal ini menjadi begitu anggun dan romantis? Murid utama memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai klan. Seringkali, dia adalah pengganti kepala klan. Kurang dari pesan paviliun laut, lebih besar dari bersih. Li Qingshan turun dan tiba di luar hutan pagoda. Dua biksu berjubah abu-abu muncul. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan memperkenalkan dirinya dan menyatakan tujuan kunjungannya. Namun, ketika dia menyebut dirinya sebagai murid utama aliran novel, kedua biksu itu mula-mula saling memandang, lalu ke arahnya, seolah-olah mereka sedang melihat binatang langka. Senyuman aneh muncul di wajah mereka. Baru setelah mereka mendengar nama Little N, mereka langsung menjadi serius. Meskipun mereka belum meninggalkan Pulau Anas Ravana, mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di Pulau Contention dari para murid baru. Adik perempuan junior itu, N kecil, mempunyai posisi yang luar biasa di hati tuan mereka. Mungkin bahkan kakak laki-laki tertua mereka tidak bisa membandingkannya. Silakan ikut saya, Tuan. Beku yang lebih tua di sebelah kiri menyatukan kedua telapak tangannya. Biksu itu memimpin Li Qingshan melewati hutan pagoda dan tiba di luar aula meditasi. Setelah itu, dia menyuruh Li Qingshan menunggu di luar. Dia memasuki ruang meditasi dan berkata dengan lembut, kakak laki-laki pertama, ada seseorang bernama Li Qingshan di luar. Dia mengaku sebagai murid utama sekolah novel. Dia datang menemui adik perempuan junior N. Tidak peduli betapa buruknya reputasi sekolah novel, mereka tidak bisa menganggap enteng murid utamanya. Selain guru satu pikiran, hanya murid utama aliran Buddha yang berhak menerimanya. Pintu ruang meditasi terbuka, dan seorang biksu bertubuh besar dan gemuk muncul. Dia tersenyum seperti Buddha Maitreya, tetapi ketika dia mendengar dua kata, N kecil, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengabaikan biksu itu dan keluar dari ruang meditasi. Dia melihat Li Qingshan menunggu di luar dan bertanya, apakah kamu Li Qingshan? Li Qingshan membungkuk. Ya, bolehkah aku menanyakan nama Dharma kakak senior? Pencerahan pikiran mempelajari Li Qingshan. Ketika dia melihat bahwa dia hanyalah seorang praktisi ki lapisan ke-6, dia menunjukkan rasa jijik. Anda cukup berani untuk mengaku sebagai murid utama dengan kultivasi Anda yang sangat sedikit dan berdiri sejajar dengan saya. Dia berkata dengan dingin, pencerahan pikiran. Pesan paviliun laut. Pesan paviliun laut. Pesan paviliun laut. Petik 2. Li Qingshan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Dia berkata dengan sabar, bolehkah aku bertanya di mana Little N berada? Tolong bawa aku menemuinya, kakak senior. Guru telah pergi ke Pulau Contention untuk berdiskusi dengan berbagai pemimpin sekolah. Sebelum dia pergi, dia memberitahu saya bahwa adik perempuan junior N sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Silakan kembali, Tuan. Ketika pencerahan pikiran mendengar dua kata, N kecil, kemarahan tanpa nama di dadanya berkobar lagi. Dia menjadi lebih kasar dengan kata-katanya. Kemarin,
dia mendengar bahwa guru satu pikiran tidak hanya memberinya artefak spiritual kelas tertinggi, Mutiara Raja Penjaga, tapi dia bahkan secara pribadi mengajarinya kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Pencerahan pikiran terasa agak marah. Mutiara Raja Penjaga adalah sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikannya. Bahkan sebagai murid utama, dia tidak memiliki satupun artefak spiritual tingkat tertinggi. Awalnya, hanya dia, murid utama, yang memiliki hak untuk mempraktikkan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga, yang membuatnya merasa semakin terancam. Dia mau tidak mau mengatakan beberapa hal kepada Master Satu Pikiran, tapi dia malah dimarahi oleh Master Satu Pikiran. Dia menyuruhnya untuk menjadi panutan bagi kakak laki-laki pertama dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal atau menjadi iri. Dia tidak cukup berani untuk membantah. Dia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam di permukaan dan menghukum dirinya sendiri dengan menghadapi tembok dan merenungkan kesalahannya. Baru pada saat itulah dia mendapatkan pengakuan dari Master Satu Pikiran. Namun, dia menjadi lebih marah lagi. Dia tahu mustahil baginya untuk membalas dendam pada N kecil, atau bahkan guru satu pikiran tidak akan membiarkannya. Sekarang Li Qingshan telah menyerahkan dirinya kepadanya, dan dia tampaknya sangat akrab dengan N kecil, dia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia ingin melampiaskan amarahnya. Jika kamu tidak mau membawaku bersamamu, aku akan mencarinya sendiri. Li Qingshan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Sekalipun N kecil mempunyai sesuatu yang penting untuk diurus, mustahil baginya untuk tidak menemuinya. Bahkan jika dia akan memasuki budidaya terpencil, dia masih harus memberi tahu dia. Wajah pencerahan pikiran tenggelam. Dia memblokir Li Qingshan dengan cepat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Bagaimana Anda bisa masuk tanpa izin ke tanah suci agama Buddha? Petik 2. Li Qingshan merasa kesal. Sebagai murid utama, saya dapat bergerak dengan bebas meskipun saya berada di berbagai pulau di berbagai sekolah. Bagaimana saya bisa masuk tanpa izin? Baldi, aku akan memberimu sedikit wajah demi Master Satu Pikiran, tapi jangan berani menolakku. Petik 2. Pencerahan pikiran belum pernah melihat murid baru bertindak begitu arogan terhadapnya. Sebagai murid utama aliran Buddha, dia memiliki otoritas yang besar. Dari segi status, dia tidak lebih lemah dari orang seperti Hua Sengzan, jadi bagaimana dia bisa mentolerir ketidaktaatan orang yang berstatus lebih rendah? Apalagi murid utama sekolah novel, bahkan jika pemimpin sekolah novel, Liu Chuanfeng, datang sendiri, dia tidak akan menganggapnya serius. Saya belum pernah mendengar ada orang seperti Anda di 100 aliran pemikiran. Siapa yang tahu jika Anda telah mencuri pakaian ini dan datang ke aliran Buddha kami dengan niat buruk? Sebagai murid utama aliran Buddha, saya jelas pernah mendengarnya, untuk mengikuti perintah tuanku dan menjaga adik perempuan junior N kecil. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Dia mengeluarkan sekop biksu yang bersinar dan meletakkannya di hadapannya. Di antara ratusan aliran pemikiran, aliran agama Buddha memiliki banyak praktisi tubuh selain aliran militer. Mereka melatih tubuh dan ki, yang dikenal sebagai biksu kesatria. Pendiriannya sangat metodis. Itu berat dan kuat, menimbulkan angin kencang dan gemerisik dedaunan. Li Qingshan segera merasakan tekanan yang besar, bahkan lebih besar dari tekanan Wei Zongyuan. Meskipun aliran agama Buddha berfokus pada kebajikan, mereka tidak kekurangan metode untuk membasmi setan dan dasmon. Mereka berdua berada di lapisan ke-10, namun kecakapan bertarung mereka tidak sebanding dengan aliran agama Buddha, yang tidak fokus pada pertarungan. Namun, hal yang paling tidak ditakuti Li Qingshan adalah tekanan. Dia mengangkat alisnya dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah wilayah aliran Buddha. N kecil masih perlu berkultivasi di sini di masa depan. Menyinggung murid utama aliran Buddha ini mungkin akan merugikannya, jadi dia menarik ki aslinya lagi. Ketika pencerahan pikiran melihat bahwa Li Qingshan takut, dia menjadi lebih menghina. Kupikir kamu benar-benar berani melawanku, tapi ternyata kamu hanya seorang pengecut yang sok. Tanah suci aliran Buddha bukanlah tempat di mana seorang novelis rendahan sepertimu bisa berperilaku buruk. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera pergi dan jangan kembali lagi. Li Qingshan mengatupkan giginya, mengangkat tangannya, dan dengan ringan mengetuk ibu jarinya. Dia berkata, N kecil, kamu di mana? Suara terkejut Little N segera terdengar dari dalam. Keduanya bertukar beberapa kata. Ternyata N kecil tidak ada di kuil Anasrafa. Kuil adalah tempat para biksu bercocok tanam. Di sebelah selatan kuil Anasrafa terdapat biara bulan murni. Ada seorang biarawati tua dengan identitas seorang profesor yang bertugas mengajar para biarawati. Li Qingshan berkata, jika kamu ingin berkultivasi, silakan saja. Saya akan datang menemuimu dalam beberapa hari. N kecil hanya berkata, tunggu aku. Li Qingshan berkata kepada pikiran pencerahan, jika kamu tidak membiarkan aku mencarinya, kamu tidak bisa berkata apa-apa jika dia datang mencariku, kan? Alis pikiran pencerahan berdiri. Wajah montok dan tembemnya segera menunjukkan sedikit kebiadaban. Dia mengayunkan sekop biksu yang berat di tangannya. Bibit keji, keluar dari sini. Di Pulau Contention, para kepala sekolah untuk sementara menghentikan apapun yang mereka lakukan dan berkumpul sekali lagi untuk mendiskusikan sekolah novel. Itu adalah ruangan yang sama seperti terakhir kali. Pencahayaannya tampak semakin gelap, dan suasananya sedikit suram. Liu Changqing adalah yang paling kesal. Aliran Konfusianisme mengupayakan pengembangan karakter moral, keluarga, pemerintahan, dan perdamaian dunia.
Ratusan aliran pemikiran di berbagai negeri semuanya secara diam-diam sepakat bahwa kepala aliran Konfusianisme bertanggung jawab atas berbagai hal. Mereka bersama-sama mengajukan petisi untuk membubarkan sekolah novel, dan dialah yang memimpin. Novel-novel vulgar Liu Chuanfeng telah lama mencapai akhir toleransinya. Sekolah novel telah menolak ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa menerima murid utama. Jelas sekali, dia telah melakukan banyak upaya juga. Dia mengira sekolah novel pasti akan dibubarkan setelah ujian masuk, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Dia telah menjanjikan Pulau Kludwisep kepada orang lain, beserta identitasnya sebagai pemimpin sekolah seni lukis. Pemimpin masa depan sekolah seni lukis telah menjanjikan banyak keuntungan yang bahkan membuatnya tergoda. Sekarang, semua rencananya sia-sia. Dia merasa sangat kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu sedikit tentang pendeta Tao yang jorok itu. Berbagai pemimpin sekolah telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kata-kata dan tindakan pendeta Tao yang jorok itu. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk meletus, semuanya mengkritiknya. Pendeta Tao yang jorok bukanlah orang yang bisa dianiaya. Dia segera melancarkan serangan verbal, membuat pertemuan menjadi berantakan. Ketika dia menjadi bersemangat, dia menginjak meja dan menyingsingkan lengan bajunya. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang tidak yakin? Ayo serang aku bersama. Kalau aku takut padamu, aku keledai botak. Amitabha, hidung sapi, aku tidak mengatakan apapun kali ini. Sebaiknya kau berhenti memprovokasiku. Master Satu Pikiran tidak berkata apa-apa selama diskusi kali ini. Dia tidak peduli dengan nasib sekolah novel. Yang dia pedulikan saat ini hanyalah Little N. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tablet Master Satu Pikiran, Kepala Biara, kabar buruk. Mereka mulai berkelahi. Siapa yang bertarung? Kakak laki-laki pertama dan Li Qingshan. Chapter 293. Liu Changqing segera mengeluarkan cakram cermin air, dan itu memunculkan sebuah angka. Sekop biksu di tangan pencerahan pikiran dipenuhi dengan ki sejati, berubah menjadi gelombang mengamuk yang memaksa Li Qingshan mundur selangkah demi selangkah. Namun, Li Qingshan seperti perahu dayung di tengah badai, naik dan turun mengikuti ombak tanpa terbalik. Wang Pusi mengerutkan kening. Anak ini benar-benar pembuat onar. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Master Satu Pikiran juga merasa tidak senang. N kecil saat ini sedang mempraktikkan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga, jadi bagaimana dia bisa diganggu? Li Qingshan ini terlalu tidak peka. Sebagai teknik rahasia agama Buddha, kitab suci Raja Penjaga tentang subdual iblis pada awalnya hanya dipraktekkan oleh murid utama sekolah agama Buddha, pencerahan pikiran. Ini bukan karena dia tidak adil dan bias terhadap pencerahan pikiran, tapi karena kitab suci subdual iblis Raja Penjaga terlalu mendalam. Untuk itu diperlukan landasan dan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Hal ini tidak lagi dapat dicapai melalui bakat saja. Untuk itu diperlukan landasan yang sangat mendalam dalam budidaya dan pemahaman agama Buddha. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid baru. Ada banyak murid Buddha dengan landasan mapan yang menghabiskan beberapa tahun mempraktikkan metode kultivasi ini. Alasan mengapa Master Satu Pikiran membuat pengaturan ini adalah untuk memisahkan Li Qingshan dari N kecil, terutama setelah dia mengetahui bahwa dia baru mengenal Li Qingshan selama setahun dan mereka tidak memiliki hubungan darah. Ini juga demi kebaikan Little N sendiri. Sebagai seorang murid Buddha, jika dia mempunyai terlalu banyak pikiran yang mengganggu, itu pasti akan mempengaruhi kultivasinya. Selama dia berpisah untuk sementara waktu secara alami akan melemahkan segalanya. Tujuannya yang lain adalah untuk menghapus kesombongan Little N sehingga dia akan memahami kekurangannya sendiri di hadapan seni Buddha yang menakjubkan yang tidak dapat dia kendalikan. Bahkan jika dia seorang yang berbakat, dia tidak akan bisa sukses jika dia tidak memahami esensi agama Buddha dan memutuskan ikatan fana serta berkultivasi dengan damai. Kemarin, senja, di luar kuil Anas Ravana di biara Puremun. N kecil telah berganti jubah biksu abu-abu dan berlutut di hadapan sang Buddha dengan tenang. Master Satu Pikiran mengambil pedangnya, ingin mencukurnya secara pribadi dan menyelesaikan upacara kuno ini. Ketika pisau cukur yang berkilau jatuh ke rambut hitam panjangnya, kepala biara Yiye dari biara Bulan Tenang, yang berdiri di sampingnya, merasa bahwa hatinya telah lama menjadi setenang sumur kuno. Tanpa diduga, dia tidak tega melakukannya. Saat pedang ini turun, akan menjadi seperti lampu Buddha kuno, untuk memutuskan semua ikatan duniawi. N kecil mendongak untuk menghindarinya dan memandang ke arah Buddha Giok di ceruk Buddha. Kepala biara berdaun satu menemukan bahwa matanya yang hitam pekat lebih mirip sumur kuno daripada hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia masih kecil. Gadis manapun yang memiliki rambut panjang yang indah tidak akan bisa melepaskannya. Karena bakatnya yang tak terbayangkan, apakah hatinya juga gelisah? Dia mengatupkan kedua tangannya, melantunkan nama Buddha, sehelai rambut hitam halus bagaikan 3000 helai kekhawatiran. Memutuskan helai emosi berarti menghilangkan kekhawatiran Anda. Jangan ragu, hanya dengan pengorbanan Anda bisa memperolehnya. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam hati Little N, tidak masalah jika dia tidak memiliki rambut. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki tubuh? Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Baik itu kepala berambut hitam atau 3000 kekhawatiran, itu awalnya dilahirkan untuknya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Guru Satu Pikiran berkata, mencukur adalah memasuki aliran agama Buddha. Upacara yang diperlukan berarti menghilangkan semua kekhawatiran.
Jika Anda berkultivasi dengan sepenuh hati, jika Anda tidak dapat melewati cobaan ini, maka Anda akan mati. Anda tidak bisa menjadi murid agama Buddha. Petik 2. N kecil tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan mutiara intan dan meletakkannya di depan Sang Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, artefak roh tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang perlu dikasihani. Master satu pikiran terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas panjang. Dia mengizinkannya berkultivasi di biara bulan murni, tapi dia juga mengambil keputusan. Dia tidak bisa membiarkan Li Qingshan memengaruhi kejeniusan agama Buddha yang tertinggi ini. Buddha itu penuh belas kasihan. Mungkin dia harus membiarkannya sedikit menderita dan mundur saat menghadapi kesulitan. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah dipaksa ke dinding oleh pencerahan pikiran. Avatar emas yang mencolok muncul di tubuh pencerahan pikiran. Ia memegang sekop biksu emas setengah transparan, yang kemudian ia hancurkan. Sial, suara yang keras. Li Qingshan mengangkat pedang pemikat anginnya untuk memblokir sekop biksu itu. Lengannya gemetar, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terasa seperti terbelah. Kekuatan yang berasal dari pencerahan pikiran jauh lebih kuat daripada jimat kekuatan Vajra manapun. Sebuah torehan segera muncul di pedang yang memikat angin. Di bawah kekuatan sekop biksu, ia menghasilkan erangan yang menyakitkan dan memutar. Ada kilatan cahaya hijau, dan pedang aliran jernih keluar dari lengan baju Li Qingshan, menusuk ke arah dahi pencerahan pikiran. Dengan dentang, benda itu terlempar. Tubuh emas itu tidak terluka. Kamu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kencing. Pencerahan pikiran menekan sekop biksu itu. Li Qingshan berpikir dalam hati, metode kultivasi Buddha sungguh mengesankan. Jika saya tidak mewujudkan bentuk dasmon saya harus menggunakan pedang kursif untuk menembus tubuh emas ini. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia tersenyum. Sepertinya, hal itu tidak diperlukan. Sesosok mungil melompati dinding, rambut hitamnya tergerai. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa dia masih terlihat lebih cantik dengan rambut. Master satu pikiran juga melihat ini. Dia segera menanyai kepala biara One Leaf, adik perempuan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa dia dilarang muncul sebelum dia mencapai lapisan pertama dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga? Mengapa kamu membiarkannya pergi? Petik 2. Dia telah menghilangkan batasan di mana Little N berkultivasi dalam pengasingan. Bukan saja tidak ada yang bisa mengganggunya, bahkan N kecil pun tidak bisa pergi kecuali dia mencapai kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Selain dia, hanya kepala biara daun satu yang bisa membiarkannya keluar. Dia telah meninggalkan banyak makanan dan pil berharga untuknya. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Di depan dua pintu yang terbuka, kepala biara daun satu berdiri dengan pandangan kosong. Dia tidak menjawab. Dia hanya bergumam, itu tidak mungkin. Master satu pikiran segera memahami alasannya. Di dalam cakram water mirror, aura Little N telah mencapai lapisan ke-6. Dengan vitalitasnya dan pil yang ditinggalkan oleh Master satu pikiran, dia menggunakan siang dan malam untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak 3 lapisan lagi. Adapun memadatkan lautan Qi yang mengganggu banyak praktisi Qi, itu seperti bagaimana dia mengajar Li Qingshan di masa lalu. Dia tidak tahu betapa sulitnya itu. Ketika dia melihat pencerahan pikiran, sedikit kemarahan muncul di wajahnya meskipun wajahnya biasanya tanpa ekspresi. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Bodhisattva menundukkan kepalanya, menunjukkan belas kasihan kepada 6 alam. Raja penjaga melotot marah, menundukkan keempat iblis itu. Dia mengangkat Vajra tinggi-tinggi ke udara dan berubah bentuk di udara, pada akhirnya berubah menjadi pedang emas besar. Dia mengayunkannya ke punggung pencerahan pikiran. Tadi, Master satu pikiran masih memiliki keraguan, tapi dia akhirnya yakin sekarang. Dia memang telah mencapai lapisan pertama dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Mustahil bagi mutiara Raja Penjaga untuk mencapai hal seperti ini. Pencerahan pikiran merasakan bahaya dan mengayunkan sekop biksunya ke belakang. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pencerahan pikiran menatap avatar Raja Penjaga dengan tidak percaya. Dia mundur dan menghantam dinding batu di belakangnya dengan keras. Dinding batu bergetar dan puing-puing berjatuhan. N kecil menggunakan kekuatan itu untuk melompat mundur dan meniadakan kekuatan yang luar biasa itu. Kedua Raja Penjaga itu saling menatap dengan marah. Meskipun avatar Raja Penjaga yang dikeluarkan oleh Little N sedikit lebih kecil, itu tampak nyata. Dengan dukungan mutiara Raja Penjaga, ia tidak lagi lebih lemah dari pencerahan pikiran. Semua biksu yang menyaksikannya tercengang. Apakah ini benar-benar adik perempuan N kecil? Mereka bukan satu-satunya, bahkan Master satu pikiran pun sama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak merasakan kegembiraan atas kemajuan muridnya. Sebaliknya, dia merasakan sedikit rasa takut yang campur aduk. Ini adalah bakat yang menakutkan. Kitab suci subdual iblis Raja Penjaga adalah teknik rahasia agama Buddha yang diyakini oleh guru satu pikiran bahwa N kecil tidak akan dapat memahaminya dengan mudah. Dibandingkan dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, yang merupakan kemampuan tertinggi yang memungkinkan seseorang beralih dari agama Buddha ke alam iblis dan menjadi bodhisattva tulang putih, hal itu jelas tidak sulit sama sekali. Namun, di bawah bimbingan Oksen, dia dengan paksa mempelajari kemampuan ini dalam keadaannya sebagai hantu. Setelah itu, dia membaca kitab suci Buddha, terus-menerus memperdalam dan memahaminya.
Kitab suci subdual iblis Raja Penjaga sama dengan kitab Buddha yang pernah dia baca di masa lalu. Hanya dia yang memahami esensi jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, dan hal itu mulai menghasilkan perubahan yang aneh. Karena bahkan para Buddha pun bisa menjadi iblis, lalu bagaimana jika dia adalah Raja Penjaga? Untuk pertama kalinya, Pendeta Tao yang jorok, Zhou Tong, merasa bahwa memiliki murid seperti dia belum tentu merupakan hal yang baik, karena mungkin dia dapat memasuki budidaya terpencil selama beberapa bulan, hanya untuk mengetahui bahwa muridnya telah menjadi lebih baik, lebih kuat dari dia ketika dia muncul. Dia tidak lagi memiliki harapan bahwa Yu Zijian bisa melampaui N kecil. Sebenarnya, jika Little N bersekolah di sekolah Taoisme, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, tingkat kemajuannya hanya akan sangat mencengangkan. Master satu pikiran itu benar. Dia memang ditakdirkan bersama Sang Buddha, namun dia bukanlah pengikut Sang Buddha, melainkan musuh Sang Buddha. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya musuhmu yang paling memahamimu di dunia ini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menjadi musuh Sang Buddha. Hanya tekad ini saja yang telah melampaui para biksu biasa. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua pemimpin sekolah berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Mereka memahami kitab suci subdual iblis Raja Penjaga dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak terlalu terkejut seperti Master Satu Pikiran, mereka masih cukup terkejut. Pendeta Tao yang jorok itu bertanya pada guru satu pikiran, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai lapisan pertama kitab suci subdual iblis Raja Penjaga? Guru satu pikiran berkata, saya bergabung dengan sekolah Buddha ketika saya berusia 7 tahun. Saya berlatih Qi sambil mempraktikkan Dharma Buddha. Ketika saya berusia 25 tahun, saya mencapai lapisan ke-9 dan mendapatkan pengakuan dari guru saya, sekolah sebelumnya, pemimpin, Master Ziming. Aku beralih ke kitab suci Raja Penjaga tentang subdual iblis dan memahaminya setahun kemudian, mencapai lapisan pertama. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Master satu pikiran berkata dengan susah payah, 1 malam. Dan, beralih ke kitab suci Raja Penjaga tentang subdual iblis di lapisan ke-9 10 kali lebih sulit dibandingkan saat N kecil berada di lapisan ketiga yang hanya menggunakan metode kondensasi Qi bawaan sebagai fondasinya. Ini bukan lagi bidang kejeniusan. Dia adalah seorang yang menyimpang, monster. Pendeta Tao yang jorok itu menepuk bahu guru satu pikiran itu. Liu Changqing menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia ingin menggunakan beberapa metode untuk memaksa Li Qingshan keluar dari sekolah novel. Tentu saja, mustahil baginya untuk pindah ke sekolah lain. Jika dia terus berada di 100 aliran pemikiran, dia akan melanggar aturan 100 aliran pemikiran. Dia bisa memberinya beberapa manfaat dan merekomendasikannya ke sekolah lain. Sebagai penguasa sebuah prefektur, hal ini tidak akan membebaninya sama sekali. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu dengan hal-hal sepele. Namun kini, dia harus mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Paling tidak, dia harus mengubah kata, memaksa, menjadi, membujuk. Dalam hati anak ini, Li Qingshan jelas menempati posisi yang sangat penting. Meskipun waktu dapat menghapus segalanya, dia tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk mencapai levelnya saat ini. Dia tidak ingin, dan mungkin tidak pernah ingin, menanggung permusuhan dari orang seperti itu. Di kuil Anas Ravana, N kecil saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pencerahan pikiran. Pedang Vajra dan sekop biksu terus-menerus berbenturan, menciptakan getaran yang membuat lonceng di sekitarnya berbunyi. Chapter 294. Runtuhnya kehendak. N kecil tidak bisa mengungkap kekuatan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Awalnya, mustahil baginya untuk melawan pencerahan pikiran, praktisi Qi lapisan ke-10. Namun, artefak spiritual kelas tertinggi yang diberikan oleh Master Satu Pikiran kepadanya, Mutiara Raja Penjaga, memainkan peran penting di saat seperti ini. Artefak spiritual tingkat tertinggi bukanlah benda yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh praktisi Qi. Hanya para penggarap yayasan pendirian yang dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, begitu Mutiara Raja Penjaga berada di tangan Little N, dia bisa menggunakannya. Ketika dia mencapai lapisan pertama kitab suci subdual iblis Raja Penjaga, dia melepaskan efek penuhnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dibandingkan saat berada di tangan Master Satu Pikiran. Di tangan Li Qingshan, kaligrafi pedang kursif yang hampir tidak dapat dianggap sebagai artefak spiritual tingkat tertinggi memiliki kekuatan sebesar itu meskipun tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya, apalagi fakta bahwa artefak spiritual tingkat tertinggi dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Di tangan Little N, pedang Vajra seperti jarum sulaman. Dia menggunakannya sampai batasnya, mengayun, menusuk, menjentikkan, dan menyapu. Saat dia mengayunkannya, sepertinya itu bisa membelah gunung. Di mata Li Qingshan, dia tidak bisa tidak memikirkan guratan vertikal yang tebal dan berat dari kaligrafi pedang kursif. Saat dia mengayunkannya, sepertinya itu bisa memutus alirannya, seperti pukulan horizontal yang lembut dan santai dari kaligrafi pedang kursif. Dia telah menguasai maksud pedang dalam 3 gulungan kaligrafi pedang kursif, dan pedang Vajra berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Banyak pemimpin sekolah yang mahir menggunakan pedang, dan Liu Changqing adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Saat ini, dia membawa pedang di pinggangnya. Ini bukanlah hiasan, tapi senjata pembunuh yang sebenarnya. Murid-murid Konghucu di dunia ini bukanlah cendekiawan yang bertele-tele yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam pun. Selain sastra dan etiket, ilmu pedang adalah mata pelajaran wajib. Membawa pedang di banyak acara formal juga merupakan standar etiket.
Dia menatap cakram water mirror dan tanpa sadar mencengkeram gagang pedangnya. Niat pedang yang melayang seperti awan dan sekuat naga yang mengejutkan membuatnya merasa terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan dari berbagai pimpinan sekolah berkumpul padanya. Dia tahu dia sudah kehilangan ketenangannya, jadi dia tersenyum pahit. Ini jelas bukan ilmu pedang yang harus dimiliki seorang anak kecil. Dia baru berusia 10 tahun, jadi bagaimana dia bisa memahami jalur pedang yang begitu mendalam? Bahkan jika dia adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, bagaimana aura pembunuh yang padat dan sangat dahsyat itu bisa dijelaskan? Meskipun pencerahan pikiran juga mahir dalam seni bela diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Terlebih lagi, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan miliknya. Melawan Little N, yang budidayanya jauh lebih rendah darinya, dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Mengapa? Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Namo Amitabha, pasti ada yang tidak beres. Li Qingshan awalnya ingin membantu Little N, tetapi ketika dia melihat situasinya, dia merasa lega dan hanya berdiri di samping untuk menonton pertempuran. Di pertempuran masa lalu, ketika dia bekerja bersama dengan Little N, dia sebagian besar akan memainkan peran sebagai seorang pembunuh. Dia akan menarik perhatian musuh di tempat terbuka dan menciptakan peluang, sementara dia akan memanfaatkan peluang tersebut dan membunuh dalam satu serangan. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi begitu dia melakukannya, dia pasti akan melukai lawannya. Namun, duel satu lawan satu yang adil seperti ini jarang terjadi. Baginya, ini adalah kesempatan langka baginya untuk mempraktikkan ilmu pedangnya. Tanpa Li Qingshan, Xiao An secara alami mengubah strateginya. Dia tidak lagi melakukan serangan pasti mematikan yang memaksimalkan kekuatannya. Sebaliknya, dia seperti seorang ahli kaligrafi yang menulis sebuah kaligrafi. Dia metodis dan tidak ada habisnya. Beberapa goresan membentuk sebuah kata, dan 100 kata membentuk sebuah kaligrafi terkenal. Bahkan Li Qingshan sangat terkejut karena N kecil bisa meningkat hingga tingkat seperti itu. Selain merasa bahagia untuknya, dia juga sedikit menghela nafas. Dia merasa bahwa gabungan iblis lembu, iblis harimau, dan penyuruh tampaknya tidak sekuat jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Budidayanya tidak cukup tinggi, sehingga ia tidak dapat melepaskan kekuatan ketiga metode budidaya ini. Namun, N kecil bahkan belum mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Saat ini, dia baru berada pada tahap eksplorasi dasar. Perbaikannya di masa depan pada dasarnya tidak dapat dibayangkan. Tampaknya, dia benar-benar harus bekerja keras dalam kultivasinya ketika kembali kali ini. Dia tidak bisa ketinggalan. Sekalipun itu adalah harga diri seorang pria yang rapuh, dia tetap ingin selalu memiliki kemampuan untuk merawatnya. Apa sebenarnya pengaturan saudara sapi? Dia tidak mengerti. Mungkin dia hanya akan mendapatkan jawabannya saat dia membuka cincin Sumeru. Pedang anak itu akan segera terbentuk. Pencerahan pikiran akan segera hilang, kata Han Anjun. Pemahamannya tentang jalur pedang tidak sedalam Liu Changqing, tapi dia sangat peka terhadap situasi tentara. Ya, situasi tentara. Di matanya, pertarungan mereka berdua seperti bentrokan antara dua pasukan. Pasukan pencerahan pikiran sangat besar, namun semangat mereka tidak stabil. Mereka bingung kapan harus maju atau mundur. Di sisi lain, Little N maju selangkah demi selangkah. Setelah serangkaian serangan terencana, serangan diam-diam, dan penyergapan, moral tentara naik dan turun. Pasukan pencerahan pikiran berangsur-angsur habis. Meski sudutnya berbeda, mereka semua melihat hasil yang sama pada akhirnya. Setelah kartu nama selesai dibuat, mereka akan disergap dari semua sisi. N kecil mengangkat tangannya, tetapi pedang Vajra itu melambat seolah tiba-tiba menjadi lebih berat. Dengan setiap inci pergerakannya, ia akan terhenti. Setiap gerakan dan keheningan meninggalkan bayangan pedang yang jelas. Pada saat yang sama, dia mendorong kekuatan seni subdual iblis Raja Penjaga dan kekuatan kaligrafi pedang kursif hingga batasnya. Tampaknya sangat lambat, tetapi pencerahan pikiran kebetulan terasa seperti dia berada dalam kesulitan dan tidak ada tempat untuk lari. Di bawah perhatian banyak biksu, bagaimana dia bisa menerima hasil seperti ini? Dia tiba-tiba berteriak, dan avatar Raja Penjaga berteriak pada saat yang bersamaan. Lonceng di kuil berbunyi keras, dan sekop biksu bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan artefak spiritual. Dia tiba-tiba bergerak beberapa kali lebih cepat saat dia mengayun ke bawah secara diagonal. Aku akan membunuhmu, dasar monster. Li Qingshan tiba-tiba berdiri. Dia tidak pernah mengira serangan balik murid utama akan begitu mengejutkan. Guru satu pikiran berkata, oh tidak, dia menghilang. Namun, tak satu pun dari mereka bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tubuh Little N berhenti sejenak karena keterkejutannya. Mustahil baginya untuk menghindari sekop itu. Dia tetap tanpa ekspresi, tapi ekspresi avatar Raja Penjaga sedikit berubah. Tiba-tiba menjadi penuh dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Kemarahan Raja Penjaga adalah untuk membersihkan Dasmon dan iblis. Kemarahan adalah kemarahan atas kebenaran dan martabat. Namun, avatar Raja Penjaga yang ditampilkan Little N jauh lebih mendalam dan menakutkan. Ia tergoda untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Kemarahan macam apa yang bisa membuat seorang tokoh besar Buddha yang hampir menjadi bodhisattva menciptakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, bersumpah untuk membunuh semua makhluk hidup dan membunuh para Buddha.
Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya. Cahaya pada pedang Vajra meredup, dan mengalami perubahan yang tidak disadari oleh siapapun. Di bawah pengaruh kemarahan yang tak terbatas, ia mengayun ke atas. Dentang, ada suara tajam di dalam bel yang bergoyang. Sekop biksu Vajra dengan paksa dipotong menjadi dua, menyebar sebagai cahaya. Pencerahan pikiran menatapnya dengan tatapan kosong. Dia ragu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Bagaimana sekop biksu Vajra yang dia ciptakan dengan artefak spiritual tingkat tinggi bisa dipotong menjadi dua. Hanya tuannya yang datang sendiri. Mau tak mau dia melihat sekeliling untuk mencari master satu pikiran, tapi yang dia lihat hanyalah avatar raja penjaga yang membelakangi matahari terbit di timur. Tampaknya pedang itu diselimuti cahaya keemasan saat pedang itu mengangkat pedang Vajra tinggi-tinggi ke udara. N kecil berkata dengan lembut, mati. Raja penjaga berteriak, matilah. Cahaya keemasan mengembun pada pedang Vajra dan jatuh ke dahi pencerahan pikiran. Guru satu pikiran telah tiba di atas pulau Anasravana. Awalnya, dia datang untuk menyelamatkan Little N, tetapi karena suatu alasan, murid utamanya jatuh ke dalam kesulitan dalam sekejap mata. Dia ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Dia berseru di udara, N kecil, berhenti. Namun, bagaimana suaranya bisa lebih cepat dari pedang Vajra? Bahkan jika Little N mendengarnya, dia tidak akan pernah berhenti. Dia membawa kemarahan luar biasa dari tokoh besar agama Buddha dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Ada kilatan cahaya keemasan, dan para biksu tercengang. Waktu seakan berhenti. Seluruh kuil Anasravana terdiam. Kemudian, sebuah retakan muncul. Dengan ujung pedang Vajra sebagai ujungnya, retakan itu memanjang hingga puluhan kaki, memperlihatkan retakan hitam yang menakutkan. Biara Zen yang tercerahkan, yang menghalangi celah itu, terbelah oleh pedang. Aula budidaya pusat masih berdiri megah sejenak sebelum runtuh. Pencerahan pikiran runtuh ke satu sisi. Avatar emasnya telah lenyap. Wajah gemuknya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Li Qingshan. Baru saja, tepat pada waktunya, Li Qingshan menendangnya ke samping, itulah sebabnya dia berhasil bertahan. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Aula budidaya. Master satu pikiran turun dari atas. N kecil, kamu, namun, dia tidak tahu harus berkata apa. N kecil membubarkan avatar emas itu dan tersenyum manis pada Li Qingshan. Kamu sudah datang. Li Qingshan mengacungkannya. Menakjubkan. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Seorang murid baru berhasil bertahan melawan murid utama pada hari kedua dia bergabung dengan biara. Ini telah melampaui imajinasi semua biksu, dan dia sebenarnya telah mengalahkan murid utama. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka semua ragu apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Master satu pikiran berkata dengan marah, pencerahan pikiran, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Petik 2. Li Qingshan mengerutkan kening. Si botak ini mungkin akan membuka mulutnya lagi. Pencerahan pikiran bangkit dan berlutut di hadapan guru satu pikiran, membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. Dia berkata, tolong bijaklah, guru. Ini semua salahku. Karena kasih sayang guru pada adik perempuan junior N kecil, aku menjadi iri, yang membuatku mempersulit sesama Li Qingshan. Aku juga telah melanggar sila marah dan menyerang sesama Li Qingshan terlebih dahulu. Tolong hukum saya, Tuan. Awalnya, Li Qingshan mengira pencerahan pikiran akan mengeluh terlebih dahulu. Dia telah menyiapkan serangkaian bantahan, tapi dia langsung terdiam. Master satu pikiran juga tercengang. Pencerahan pikiran, kamu. Saya bersedia mengundurkan diri dari posisi saya sebagai murid utama sekolah Buddha dan menyerahkannya kepada adik perempuan saya, N kecil. Mohon maafkan saya, adik perempuan. Kemudian pencerahan pikiran berkata kepada Li Qingshan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kawan. Wajah pencerahan pikiran pucat, dan matanya redup, tetapi sebenarnya tidak ada lagi kebencian. Dia jelas tidak memiliki niat tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan selalu bertahan dan membalas dendam, yakin bahwa akan ada hari di mana dia bisa membalas dendam. Namun saat ini, musuh yang dihadapinya adalah seorang anak kecil, seorang anak yang kemarin menjadi praktisi Qi dan mengalahkannya hari ini. Untuk dapat mencapai posisi murid utama aliran Buddha selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kecerdasan? Namun, justru karena dia cukup cerdas sehingga dia merasa putus asa. Meskipun serangan Little N tidak mengenai dirinya, serangan itu telah menghancurkan kesombongan, kecemburuan, dan kemarahannya, memaksanya memasuki kondisi pencerahan. Chapter 295. Apa yang disebut refleksi dinding adalah metode penanaman bagi umat Buddha, sekaligus metode hukuman. 3 tahun refleksi tembok berarti 3 tahun tahanan rumah. Selama 3 tahun ini, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, tidak dapat bergerak bebas, dan tidak dapat memperoleh hiburan apapun. Itu bahkan lebih mengerikan daripada di penjara. Kebosanan itu cukup membuat orang biasa menjadi gila. Itu juga merupakan ujian besar bagi pikiran para murid Buddha. Murid yang berbakat namun terburu nafsu ini selalu menjadi murid favorit guru satu pikiran. Di masa lalu, Master satu pikiran pasti akan sangat gembira jika dia dengan sukarela menghadap dinding di gua sisi tebing, tapi di saat seperti ini, dia mungkin merasa ingin menyerah pada dirinya sendiri. Semakin berbakat mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menjadi sedih dan depresi dibandingkan dengan orang biasa ketika mereka mengalami kemunduran. Apakah kamu benar-benar memikirkannya dengan matang? Ya, pencerahan pikiran menundukkan kepalanya jauh ke dalam tanah.
Mengingat kembali tahun-tahun yang ia lalui di kuil Anas Ravana, semua harga diri dan statusnya lenyap dengan kata-kata ini. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Air mata jatuh seperti hujan saat dia menangis terseduh-seduh. Master satu pikiran mengusap kepalanya. Jangan menangis, jangan menangis. Ini mungkin baik untukmu. Tuan, aku telah membuatmu malu. Pencerahan pikiran memeluk kaki guru satu pikiran seperti anak yang dirugikan. Dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali bergabung dengan kuil Anas Ravana dan dia masih menjadi biksu pemula. Tidak, kamu selalu menjadi murid terbaikku. Kamu harus tetap bersama. Master satu pikiran tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Para biksu di kuil juga menitikkan air mata. Kakak laki-laki pertama mereka punya banyak masalah, tapi dia selalu mengurusnya. Sekarang dia akan menghadapi tembok selama 3 tahun, mereka juga merasa sedih. Li Qingshan mengusap hidungnya dan berpikir, mengapa aku merasa seperti N kecil dan aku adalah orang jahat. Setelah menangis, pencerahan pikiran sepertinya mereda. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada tuan dan adik laki-lakinya dan pergi ke gua tepi tebing sendirian untuk bercocok tanam. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melirik Little N lagi. Anak itu membuatnya merasa takut. Ketakutan ini tidak datang dari serangan yang hampir dibunuh oleh Little N. Sebaliknya, serangan itu berasal dari serangan yang menembus sekop Biksu Vajra. Meski hanya berlangsung sesaat, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang menekan kekuatan dan kemauannya. Sekop Biksu Vajra miliknya yang tidak bisa dihancurkan telah patah karena kekuatan itu, atau dengan kata lain, keinginannya. Master satu pikiran menyaksikan pencerahan pikiran pergi sebelum berbalik. Melihat Little N, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menegurnya? Haruskah aku memujinya? Tapi tidak peduli yang mana itu, sepertinya itu tidak benar. Hanya satu hal yang pasti. Dia tidak akan lama menjadi tuan bagi anak itu. Kamu sudah menguasai seni subdual Vajra tingkat pertama. Ya Tuan, kerumunan menjadi gempar. Para biksu saling memandang dengan bingung. Mereka bisa melihat ekspresi mereka masing-masing di wajah masing-masing. Seni iblis penakluk Vajra diajarkan di 100 aliran pemikiran di tingkat prefektur, 1+1, sudah bisa dianggap sebagai teknik rahasia dan ampuh. Di puncak kultivasi, seseorang dapat membentuk peninggalan Vajra, seperti alam inti emas Daois. N kecil tiba-tiba bertanya, Tuan, apakah Anda takut? Sudut mata Master satu pikiran bergerak-gerak. Dia melantunkan nama Buddha beberapa kali, dan berhenti setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan tablet murid utamanya. Dia meletakkannya di telapak tangan Xiao An. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda sekarang adalah murid utama sekolah Buddha saya. Keahlian bela diri saja tidak cukup. Anda juga harus mendalami Dharma Buddha dan mampu menahan keraguan saudara-saudari junior Anda. Petik 2. N kecil berkata, ya Tuan. Master satu pikiran ingin memberinya beberapa nasihat lagi, tapi dia akhirnya menghela nafas dengan lembut. Jangan lupa untuk menjunjung tinggi keinginan Buddha untuk mencintai sesama muridmu. Kamu seharusnya tidak menggunakan serangan itu pada sesama muridmu. Dia enggan membiarkan N kecil mengambil posisi murid utama saat ini, tapi siapa lagi di kuil Anas Ravana yang memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi pencerahan pikiran. Kalaupun bisa, berapa lama mereka bisa duduk di sana? Apakah itu setengah tahun atau 3 bulan? Hasilnya, Little N menjadi murid utama termuda dalam sejarah 100 sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Jika bukan karena keberadaan Li Qingshan, dia akan menjadi murid utama dengan tingkat kultivasi terendah dalam sejarah. N kecil ingin membalas, tetapi Li Qingshan menekan bahunya dan meliriknya. Guru satu pikiran benar, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada guru? N kecil berkata dengan patuh, terima kasih, Tuan. Master satu pikiran mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Li Qingshan, sebelum N kecil mencapai lapisan pertama kitab suci subdual iblis Raja Penjaga, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Itu perintahku, jadi mengapa kamu terus mengganggunya? Murid kesayangannya telah kehilangan statusnya sebagai murid utama dan dikirim ke penjara, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tidak bisa menyerang Little N, jadi dia jelas-jelas pergi mencari pengacau Li Qingshan sebagai gantinya. Guru satu pikiran, murid dari 100 aliran. Kami memiliki nafas dan cabang yang sama, berbagi suka dan duka. Tidak bisakah dia datang ke Pulau Anas Ravana untuk mencari seseorang? Sebelum Li Qingshan bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar dari arah hutan pagoda. Berbalik, dia melihat Liu Chuanfeng menaiki seekor bangau putih besar. Setelah berpegangan tangan dengan Sun Fubai, dia bahkan mengeluarkan alkohol dan piring, minum beberapa cangkir bersama. Ketika dia menerima berita itu, dia memucat karena ketakutan dan bergegas. Saat ini, Li Qingshan seperti batangan emas baginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sekolah novel mungkin akan lumpuh. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Guru, pencerahan pikiran telah mempermalukan sekolah novel kami di depan umum, merusak persahabatan kami dengan akademi. Dia bahkan mencoba menyakiti kami karena sedikit perselisihan, jadi mengapa Anda malah menyalahkan kami? Liu Chuanfeng melompat turun dari gunung bangau putih dan mendarat di hadapan Li Qingshan sambil menggenggam tangannya. Ketika Li Qingshan melihat bagaimana lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin dan jubah hijaunya berkibar-kibar, dia benar-benar terlihat anggun, yang merupakan pertama kalinya pendapatnya tentang dirinya sedikit berubah. Master satu pikiran agak marah,
Tetapi ketika dia melihat bagaimana Liu Chuanfeng cukup berani untuk membuat keributan di hadapannya, dia membelalakkan matanya. Dia tidak perlu melepaskan avatar raja penjaganya. Tekanan yang besar dan bermartabat sangat menekan. Liu Chuanfeng membungkuk dalam-dalam. Saya minta maaf. Ini semua kesalahan sekolah novel saya. Mohon maafkan saya, guru. Murid terkutuk, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada guru? Li Qingshan menyeringai dan menahan keinginan untuk menamparkan mulutnya. Dengan pemimpin sekolah seperti itu, apakah perlu khawatir sekolah novel tidak akan lumpuh? Pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. Li Qingshan membawa Little N kembali ke Pulau Kludwisep untuk berkunjung. Sepanjang jalan, Liu Chuanfeng mencoba mendekatinya beberapa kali, tetapi dia menghindarinya. Dia tidak ingin Little N dipengaruhi oleh orang seperti dia. Kembali ke Pulau Kludwisep, mereka sampai di halaman bambu. Sudah ada seseorang yang menunggu di sana. Pemimpin aliran Konfusianisme, Liu Changqing, berdiri dengan tangan di belakang punggung, mendengarkan gemerisik pepohonan dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, dia baru saja membuka matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi pemandangan di sini masih sangat indah. Sayang sekali. Liu Chuanfeng jelas tahu apa yang dia maksud dengan rasa kasihan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum datar dan membungkuk. Kepala sekolah Liu, sudah lama tidak bertemu. Namun, Liu Changqing sepertinya tidak melihatnya. Dia berkata kepada Li Qingshan dengan jujur, Li Qingshan, apa syaratmu untuk meninggalkan sekolah novel? Mari kita dengarkan. Dia sama sekali tidak memperlakukan Liu Chuanfeng sebagai manusia. Senyum Liu Chuanfeng menegang, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Dia memandang Li Qingshan untuk meminta bantuan, hampir memohon. Namun, Li Qingshan tidak memandangnya. Dia berkata kepada Liu Changqing dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan Liu, bisakah saya bergabung dengan sekolah lain jika saya meninggalkan sekolah novel? Wajah Liu Chuanfeng pucat pasi. Liu Changqing menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika kamu pergi, kamu hanya bisa keluar sebagai murid sekolah novel. Namun, aku dapat merekomendasikanmu ke sekte yang sangat mengesankan untuk budidaya, halaman Pain Soh di Gunung Tianhu. Ini cukup terkenal di seluruh dunia. Provinsi Hijau. Kepala halaman sudah menjadi master inti emas yang telah mengalami 2 kesengsaraan surgawi. Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik di sana daripada di 100 sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Liu Chuanfeng sudah kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa menolak hal sebaik ini. Li Qingshan berkata, maaf. Terima kasih atas niat baik Anda, pimpinan sekolah, tapi mohon maafkan saya karena tidak dapat menerimanya. Liu Changqing mengerutkan kening. Kondisi apa yang kamu punya? Jangan ragu untuk memberitahuku. Li Qingshan tersenyum pada Little N dan memegang tangannya. Tidak peduli kondisi apa yang kamu miliki, aku tidak akan menerimanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Liu Changqing berkata, tahukah Anda bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik melupakan satu sama lain daripada saling membantu di masa-masa sulit. Semua hal baik harus diakhiri. Perpisahan hanyalah masalah waktu. Jika Anda tetap di sini, dia akan segera meninggalkan Anda dengan kecepatan kultivasinya. Saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika Anda pergi ke halaman Pain Soh, Anda mungkin dapat melihatnya lagi di masa mendatang. Atau apakah Anda mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan Anda sendiri? Petik 2. Baik itu bimbingan yang sabar atau kata-kata yang cerdas, setiap kata Liu Zhangqing menyentuh titik penting. Li Qingshan tidak bisa menahan senyumnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas lembut. Mungkin kamu benar. Hati N kecil menegang. Liu Changqing tersenyum. Namun, saya sudah terlalu banyak mendengar tentang prinsip-prinsip besar dunia ini. Saat ini, saya hanya ingin mengikuti kata hati saya. Hatiku memberitahuku bahwa aku ingin bersamanya. Sejujurnya, saya tidak percaya selamanya, tapi semakin lama, semakin baik. Petik 2. Dia mengangkat bahunya, sampai maut memisahkan kita. Angin berdesir, hutan bambu bergoyang, dan bayang-bayang bergoyang. Liu Changqing sudah pergi. Dia percaya bahwa dia memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain, tetapi ketika orang seperti itu mengucapkan kata-kata seperti itu berarti keyakinannya sekuat batu besar, tidak tergoyahkan. Liu Chuanfeng berkata dengan penuh semangat, terima kasih, terima kasih. Sekolah novel telah lolos dari bencana. Li Qingshan berkata, aku tidak melakukannya untukmu. Liu Chuanfeng berkata, kalau begitu, terima kasih. Saya akan menyiapkan makan siang untuk merayakan Anda resmi bergabung dengan sekolah novel. Li Qingshan berkata, sekarang baru jam 9. Tapi Liu Chuanfeng sudah melayang ke dalam rumah bambu, menyenandungkan sebuah lagu. Dia melihat mata besar N kecil berlinang air mata. Kenapa kamu begitu terharu? Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Apa kamu tidak dengar? Aku memanfaatkanmu, idiot. Li Qingshan mengusap kepala kecilnya. N kecil menyeka air matanya dan mengeluarkan pil berkilau dari 100 kantong harta karunnya, memberikannya kepada Li Qingshan. Ini adalah pil Buddha yang diberikan oleh guru satu pikiran kepada N kecil. Dilihat dari cahayanya, itu tidak sebagus pil seperti pil akumulasi kebajikan, tapi tidak terlalu jauh. Li Qingshan tersenyum pahit. Aku hanya bilang, sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. N kecil bersikeras. Dia sepertinya akan menangis jika dia tidak menerimanya. Li Qingshan mengusap hidungnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Dia merasa aneh,
jadi dia menepis pemikiran tersebut. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang bagus. Di bagian dalam halaman, di paviliun di atas danau. Kursi goyang itu bergoyang pelan. Li Qingshan memeluknya, mencium aroma samar kayu cendana di tubuhnya. Dia membelai rambut halusnya dengan lembut sambil menatap ke arah danau. Matanya tertutup. Dia sepertinya tertidur. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Dia tidak berbohong. Dia tidak hanya memiliki pemikiran mulia untuk merawat dan melindunginya. Dengan dia di sisinya, dia akhirnya tidak lagi sendirian. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.